balik lagi dengan gua di James. Kali ini, Free Talk kali ini gua pengen banget monolog tentang keresahan gue yang bisa dibilang baru gue alamin kali ini. Dan keresahan gua kali ini yaitu terkait konsistensi dalam diri kali ya. Terkadang yang gua rasain ketika kita pengen berubah pola hidup, merubah sesuatu yang sudah terjadi begitu lama tuh agak kadang merasa susah sih kalau gue pribadi karena contoh lah ya, ini gue langsung ke kasusnya aja lah ya. Gue itu kemarin check up dan hasil tes darah gue itu tensi gue normal, terus asam urat normal gitu kan, dan yang lain halnya kecuali kadar gula dalam darah gue itu cukup tinggi dan tingginya tinggi banget, yaitu mencapai 300 guys, dimana itu tuh udah nggak sehat sih. Dari situ gue berpikir dan pengen banget merubah pola hidup gue karena gue nggak mau sakit tapi nyusahin orang gitu. Kalau gue sakit terus tiba-tiba mendadak gitu kan mati misalkan, ya it's kind of better. Tapi kalau yang gue tahu gitu ya, kalau penyakit gue kadang, kalau penyakit gula tuh kadang kayak apa ya, menyusahkan orang yang hidup lah, kurang lebih kayak gitu. Makanya sekarang gue belajar untuk ngatur pola hidup gue secara konsisten sebisa mungkin biar at least gue sehat lah gitu. Yang gue resahkan itu sebenarnya bukan gula darah gue yang 300. Yang bikin gue panik tuh kenapa sih gue pribadi ya, ketika mau ngerubah sesuatu dari yang tadinya tidak terbiasa menjadi biasa itu tuh susahnya banget minta ampun. Kadang konsistensi itu tuh hilang, motivasi untuk konsistennya itu hilang. Terus gue kan berpikir ya, ini yang poin yang bikin gue resah. Gua, apakah harus mengalami dulu krisis untuk bisa berubah jadi lebih baik? Masa sih harus kayak gitu terus? Maksudnya tuh beberapa ujian hidup dalam hidup gua gitu kan ya. Udah gua alamin lah gitu ya. Dari gini 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 sampai di titik ini tuh gua ngerasain bahwa gua tuh harus berubah. Gue tuh berpikir bahwa gue tuh harus berubah gitu. Gue tuh harus menjadi lebih baik. Sederhananya pola hidup gue harus menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang demen olahraga harus banget olahraga. Minimal ada targetan tertentu. Dan semua hal yang tadinya enggak jadi terbiasa itu gue rasa buat gue pribadi itu tuh susah banget. Sampai harus ada di titik dimana gue tuh ngerasa dalam kondisi krisis. Ketika dalam kondisi krisis itu barulah gue berpikir untuk bisa berubah. Memang banyak yang ngomong kalau kalau pemimpin katanya ini kita tariklah analoginya ke kenegaraan. Ketika mau melahirkan sebuah pemimpin atau patron yang memang benar-benar jelas atau baik atau bagus untuk ditiru, ya harus melewati krisis dulu, dan itu mungkin secara sejarah terbukti ya. Ketika Bung Karno muncul kan itu ada krisis pada waktu itu dan lain sebagainya. Tapi ini menurut gue nggak apple to apple sih sama yang gue bilangin tadi. Karena apa ya? Eh, gue tuh udah menganalisis gitu loh diri gue sendiri kenapa, terus apa aja yang jelek gitu kan ya. Kayak Thomas Alva Edison kan butuh beribu-ribu cara untuk sampai akhirnya menemukan cara untuk menyalakan sebuah lampu kan, gitulah kurang lebih. Yang gue rasain ketika gue ngalami krisis ini dan gue harus berubah. Ketika di proses berubah itu kadang udah mau berubah nih, tapi lama kelamaan turun turun nggak konsisten sampai akhirnya balik lagi ke habit yang jelek lah gitu. Contoh lah gini, dulu waktu tahun lalu gue dilanda krisis hidup dalam yang cukup gede gitu kan ya. Dari situ gue langsung berpikir bahwa oh banyak kekurangan gue yang gue alamin, yang gue lakuin gitu kan, dan gue harus ngerubah itu. Dari situ gue, contoh sederhananya yang gue pikirin sekarang adalah dulu tuh gue malas banget olahraga, terus gue olahraga. Gue tiap hari jalan sampai di target 10.000 langkah per hari. Itu tuh sampai tiap hari bahkan jalan kaki. Sebelum gue kerja, gue bangun subuh, dari subuh gue jalan kaki sampai 10.000 langkah, minimal 5.000 langkah. Karena dengan kerjaan juga udah sampai 3.000 langkah, jadi dihitung-hitung dalam sehari total bisa sampai 10.000 langkah. Itu berjalan sampai mungkin 3 bulan, 4 bulan, lama kelamaan mulai turun. Motivasi mulai turun, mulai turun, mulai turun, mulai turun. Sampai akhirnya gue di titik malas-malasan lagi. Kerja pulang tanpa ada olahraga yang pasti. Sedangkan kerjaan gue ya duduk gitu kan depan komputer. Gue cuman kutak-ketik udah beres. Jadi nggak ada gerakan tubuh yang bisa dibilang ngebantu olahraga gitu. Tapi tetap aja kayak gitu. Dan terus sampai terulang sampai akhirnya gue check up.
udah setahun dan yang lalu gue check up dengan habit yang jelek itu, makanan manis, minuman manis, segala macam gak dikontrol dan lain-lain. Sampai akhirnya, dar, gula darah gue 300. Kaget dong gue, kaget. Terus gue berpikir gimana caranya harus konsisten lagi. Mungkin ini salah satu cara, tapi yang gue resahkan itu, gimana caranya biar tetap stay konsisten. Mungkin dengan mengingat-ingat krisisnya, mungkin ya bisa jadi gue nggak tahu ke depannya gue bakalan konsisten atau enggak, tapi gue berusaha untuk konsisten karena ini udah menyangkut kesehatan gue yang mana kalau gue sakit pasti ngerepotin orang lain kan. Gue nggak mau kalau kayak gitu. Dari situ gue pengen mencoba untuk olahraga lagi dan targetan gue yang lalu tuh pengen berubah lagi. Dan gue ya beberapa hari ini gue lakuin sih. Cuman gak tahu untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Itu aja paling ya yang gue resahkan tuh. Karena susah banget jaga konsistensi itu dan sebenarnya keresahan gue ini pertanyaan, gimana caranya untuk konsisten? Itu aja sih. Gimana caranya mempertahankan motivasi untuk terus konsisten? Karena kadang sebagai manusia itu ada masa cheatingnya, ada masa malesnya, dan lain hal. Gue pengen mempertahankan itu tuh gimana sih? Karena banyak banget orang kayak bodybuilder deh. Atau kayak orang yang nge-gym, mereka tuh dari yang tadinya kurus atau biasa aja atau gemuk malah bisa jadi turun dan sampai jadi-jadi kan itu butuh konsistensi yang kuat. Gimana sih cara mempertahankan itu? Mungkin teman-teman yang dengar bisa komen juga lah di bawah ya. Itu aja mungkin keluh kesah gue di monolog ini. Terima kasih yang udah dengerin. Stay tune terus. Bye.